Selamat bertemu lagi di acara Dongeng. Kali ini akan menceritakan kembali tentang cerita seorang pemuda yang bernama Raga Sukma. Kita lanjutkan cerita yang kemarin. Di episode sebelumnya kita baru menceritakan Sukma yang baru saja keluar dari kamar ibunya dan masuk lagi dengan menembus dinding ke kamarnya. Ternyata aku bisa masuk ke dalam kamarku dengan menembus dinding. Berarti aku kalau begitu bisa keluar dengan cara membuka pintu, bisa juga dengan menembus dinding. Mungkin bagaimana perasaanku atau gimana ya? Aku juga masih bingung nih. Sukma dalam keadaan masih bingung, perasaannya tak jelas. Apakah dia harus gembira ataupun dia harus takut. Kemudian terduduk dalam kasurnya, di samping tubuhnya yang terlihat seperti sedang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2 malam waktu itu. Terdengar seperti ibunya keluar dari kamarnya. Sedikit terheran dan sedikit takut, apakah tadi dia saat mengganggu ibunya sedang tidur, apakah mengganggu sampai terbangun atau seperti apa. Sukma masih dalam keadaan was-was, kemudian dia kembali ke dalam tubuhnya, terbaring, dan seketika kemudian matanya terbuka. Apakah ini mimpi atau seperti apa ya? Kemudian tanpa seperti tidak terjadi apa-apa, ibunya terdengar keluar dan masuk ke dalam kamar mandi. Biasanya ibuku suka suka tahajud ya malam-malam. Mungkin dia juga suka tahajud. Apakah aku juga sholat ya sekarang ya? Lagi malas tidur lagi aja mulai ngantuk lagi juga. Kemudian Sukma kembali tidur. Sukma ataupun Raga kembali tidur. Sepinya malam, panjangnya malam tidak diceritakan. Kita ceritakan pagi harinya. Pagi harinya seperti biasa, Raga kembali menjalani kehidupannya. Pagi-pagi setelah sarapan dia pergi ke sekolah. Di bangku sekolah, sambil duduk, dia masih memikirkan apa yang terjadi di malam hari. Dalam pikirannya, dia masih timbul pertanyaan-pertanyaan dan sedikit keheranan. Dalam pikirannya, hatinya terus berbicara. Apakah aku dalam saat seperti ini bisa Raga Sukma ya? Apakah hal yang terjadi? Aku coba aja. Kejadian seperti malam pun kemudian dia lakukan. Sambil terduduk, waktu menunjukkan pukul 7.25. Kemudian melihat sepertinya guru belum masuk ke dalam kelasnya, dia mencoba untuk melakukan lagi Raga Sukma. Selanjutnya Raga terduduk, memejamkan matanya seperti yang sedang nundutan. Apa ya nundutan ya bahasa Indonesianya? Gitulah. Seperti sedang nundutan, tangannya dia simpan di atas keningnya. Kemudian dia agak tertunduk dan memejamkan matanya. Sedikit konsentrasi, perasaannya difokuskan untuk dia melakukan Raga Sukma. Kembali lagi, suhu hangat menyelimuti tubuhnya. Kesemutan agak panas dan kemudian melayang. Setelah perasaan itu dia rasakan lagi, dia perlahan membuka matanya. Terlihat tubuhnya sudah berpisah
dari sukmanya. Raga sukmanya terpisah dari raganya. Ternyata dalam keadaan seperti ini pun bisa aku lakukan. Kemudian teman-teman juga sepertinya biasa-biasa saja. Dia, itu si Gon-Gon sedang bercanda dengan si Ajal. Itu si Uti sama si Mimi juga lagi ngobrol-ngobrol saja. Seperti ini ya. Bagaimana kalau aku menyentuhnya? Cobalah aku nyolek si Gon-Gon. Kemudian Sukma sedikit dia berjalan pelan-pelan menghampiri si Gon-Gon, temannya yang tidak jauh tempat duduknya dari raga ini. Kemudian dia sedikit mencolek tubuhnya. Si Gon-Gon beberapa saat sepertinya tidak terlihat merespon. Kemudian dia mencoba lebih keras lagi, tetap saja dia tidak merespon. Kenapa ya? Kemudian dia mencoba mencubit si Gon-Gon, namun tetap saja dia tidak merespon. Semalam ketika ibuku sentuh saat dia tidur, dia merespon. Tapi kenapa si Gon-Gon enggak ya? Coba aku sentuh kepalanya. Terasa si Gon-Gon seperti tembus tangan Sukma ini tembus ke dalam tubuh si Gon-Gon. Kalau kemarin malam aku menyentuh tidak seperti ini. Coba aku puaskan. Aku ingin menyentuh si Gon-Gon. Tetap saja Sukma tidak mampu menyentuhnya. Masih heran. Ada apa ya? Apakah mungkin kalau siang hari aku tidak bisa melakukannya ya? Coba aku menyentuh telingaku nih yang masih dalam tubuhku. Kemudian Sukma menghampiri tubuhnya. Dia sedikit menyentuh telinganya. Dalam tidurnya itu Sukma merasa ada yang menyentuhnya. Kemudian tidak lama siswa-siswa gemuruh. Ada guru. Terlihat seseorang dengan suara agak keras mengatakan bahwa ada guru yang akan masuk. Kemudian sebelum Sukma menghampiri tubuhnya, terlihat raganya atau tubuhnya terbangun dan melihat. Dia melakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya. Tubuhku. Apakah ada jiwaku yang sudah masuk ke dalam tubuhku? Kenapa dia bisa bergerak? Aku tunggu dulu. Sesaat raga tetap berdiri di samping tubuhnya. Dia melihat gerak-gerik tubuhnya yang seperti biasanya ketika teman-temannya siap untuk berdiri menyambut gurunya. Raga pun dalam kenyataan dia pun berdiri. Kemudian dia terduduk. Temannya yang lain kemudian menyiapkan untuk memulai pelajaran. Raga yang dalam kenyataan mengikutinya seperti biasanya. Kalau begitu aku bisa melakukan hal apapun dalam keadaan seperti ini ya. Kemudian terdengar raga dalam kenyataan atau kita sebutkan saja kalau dalam kenyataan disebut raga, kalau dalam dunia jiwa yang sudah meraga Sukma disebut Sukma. Ini ada dua-dua ini. Ada dua karakter ya. Karakter kenyataan dalam alam manusia berarti namanya raga. Kalau dalam keadaan dia di dalam dimensi di luar manusia berarti namanya Sukma ya. Kemudian terlihat seolah-olah berbisik. Raga dalam kenyataan seolah-olah berbisik. Ayo Sukma,
masuk lagi, masuk lagi. Seperti itu, tidak terdengar, hanya saja bisikannya jelas terdengar oleh Sukma, dan kemudian ucap-ucapnya dalam bibirnya terlihat. Kemudian sesaat kemudian Sukma kembali ke dalam tubuhnya. Kejadian itu pun agak heran. Sukma yang sudah kembali lagi, kemudian dia merasa masih tertunduk. Dia masih tertunduk, kemudian terdengar temannya yang lain mengatakan, "Adik guru." Kemudian Sukma membuka matanya. Terlihat jam menunjukkan pukul 7:25. Oh, apakah mungkin ketika tadi aku berada di luar tubuhku, berarti waktu di alam manusia terhenti. Kemudian aku keluar lagi. Apakah seperti itu? Sebentar. Kemudian sambil dalam keheranan, temannya yang lain menyiapkan seperti tadi, terulang. Oh iya, setelah itu di skala ini berdoa. Kemudian aku berkata-kata, oh iya, ayo Sukma, kembali. Oh, mungkin seperti ini. Begitulah keadaannya. Ternyata walaupun Sukma keluar dari raganya, waktu yang dia jalani dalam keadaan keluar dari raganya itu menjadi Sukma yang keluar dari dimensi manusia, waktu di alam manusia terhenti karena dia sedang keluar. Itu yang dia rasakan. Oh, berarti aku ketika keluar dari ragaku menjadi Sukma, maka waktu di alam manusia untukku itu menjadi terhenti. Kalau begitu, aku bisa niron menurutnya. Sekarang lagi pelajaran matematika. Kemudian aku akan keluar dari ragaku. Ada ulangan lagi sekarang. Aku coba untuk menjalani waktu di luar ragaku. Kan tadi berjalan nih waktu aku keluar. Kemudian ketika aku masuk lagi ternyata waktunya kembali lagi. Berarti aku akan bisa merubah nilai ulanganku. Aku coba. Kemudian memang kemudian ibu guru mengatakan bahwa hari itu adalah memang pelajaran matematika dan akan diadakan ujian harian ataupun ulangan harian. Seperti biasa, soal disebar untuk dikerjakan. Dengan agak tertunduk, raga kemudian melakukan ritual meraga Sukmanya. Setelah berhasil, kemudian terlihat Sukma melihat raganya sedang mengerjakan ulangan seperti biasanya. Terlihat agak celengak-celinguk, kemudian terdiam. Dia tidak mengerjakan sesuatu. Terus terdiam sampai waktu habis hampir 45 menit. Setelah 45 menit, Sukma melihat teman-temannya yang lain. Jawaban teman-temannya, kemudian dia lihat, matematika kan agak susah, aku mau lihat teman-teman aku aja. Aku ingat-ingat, kemudian nanti aku bisa masukkan jawabannya ke dalam ujianku. Oh iya ya, ini nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya masih A, nomor 3 ini masih, wah itu si Isma agak pinter. Kita lihat lagi si Gon mah nomor 1 jawabannya A, si Isma harusnya C. Coba aku lihat. Iya, jawabannya C benar. Kalau nomor 2 jawabannya benar A, sama dengan si Gon. Kalau nomor 3 ini jawabannya A, berarti C A A. Nomor 4 B, C A A B. Nomor 5. Nah, begitu sampai mengingatlah Sukma jawaban-jawabannya. Setelah hampir 45 menit
dia melihat jawaban teman-temannya, kemudian dia senyum-senyum. Nah, sekarang aku bisa, kalaupun gak 10, harusnya nilaiku 90 lah, gak apa-apa. Jangan benar semua, karena biasanya juga aku nilainya paling 60-70. Sekarang 90 gak apa-apa lah, ada salah-salah sedikit. Kemudian terdengar ibu guru memberi peringatan. Ayo anak-anak, 5 menit lagi waktu ujiannya akan selesai. Cepat anak-anak ya, segera untuk siap-siap selesai. Terdengar ibu guru dalam keadaan Sukma keluar dari tubuhnya. Ibu guru memperingatkan bahwa waktu ulangan hampir selesai. Raga dalam kehidupan kemanusiaannya masih tertunduk dan seperti kebingungan untuk mengerjakan soalnya. Waktunya aku sekarang masuk lagi nih, mumpung ada 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Tinggal contreng-contreng aja, bisa gampang lah. Kemudian Sukma kembali ke dalam tubuhnya. Ternyata waktu kembali berulang pada saat ibu guru akan melakukan ujiannya. Kemudian Sukma seperti dalam ingatannya dia seperti tadi, dia tertunduk, agak celengak-celenguk, kebingungan. Apa yang aku tadi jawabannya apa ya, nomor 1? Jawabannya si Gon-Gon. Aku mana ya tadi, aku lihat jawaban si Gon-Gon, tapi ini aku kenapa jadi lupa ini? Bagaimana ini? Mungkin karena tadi waktu aku keluar itu kan waktu sudah 30 menitan lah. Mungkin aku harus nunggu dulu sampai 30 menit sampai Sukmaku tadi mengetahui jawabannya. Mungkin setelah itu aku baru bisa mengingatnya. Iya, benar. 30 menit sudah berlalu sampai terdengar 45 menit sudah berlalu juga. Ketika ibu guru kembali mengatakan, ayo anak-anak, waktu kita sudah tinggal 10 menit lagi. Silakan untuk siap-siap mengumpulkan yang sudah selesai, silakan untuk diselesaikan ujiannya. Ibu guru seperti dalam ingatan Sukma kembali terdengar. Dalam pikiran Sukma dia berpikir, nah ini waktunya. Biasanya tadi sudah seperti ini itu tadi aku kembali dan aku sudah mengingat semua jawaban. Tapi jawabannya apa ya? Tadi aku pergi ke si Iis, tapi jawabannya apa ya? Aku harus menghitungnya ini. 10 menit. 20 soal lagi. Bagaimana ini? Kemudian dengan agak terburu-buru Sukma mengerjakan soalnya. Bagaimana ini? Kenapa aku lupa ini? Aku ingat tadi. Kalau begini mah aku contreng aja salah-salah nih. Nomor 1 A atau B atau C. A aja lah. Nomor 2 A lagi lah. Nomor 3 ini 4 kuadrat kali 2, 3. C aja. Tebak. Aku tidak bisa mengingat semua jawabanku. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Sebenarnya salah aku tadi tidak mengerjakannya. Kenapa aku menunggunya? Bagaimana ini? Ayo Sukma. Lebih baik aku Aku keluar dulu aja deh. Masih ada waktu 10 menit lagi. Seketika Sukma mencoba untuk keluar lagi dari tubuhnya. Meraga Sukma kembali. Sedetik kemudian Sukma keluar dari tubuhnya. Aku keluar. Iya tadi si Iis. Tadi jawabannya C A B D. Iya itu C A B D. B D. Iya benar. Aku sekarang mengingatnya. Kemudian Sukma kembali ke dalam tubuhnya. Raga kemudian kembali terbuka matanya. Harusnya aku sudah mengingat sekarang. Ternyata aku tidak bisa curang. Aku ketika keluar dari
tubuhku, sukmaku bisa mengingatnya. Tapi ketika masuk lagi ke dalam raga aku tidak bisa mengingatnya. Oh, apa yang terjadi? Aku tidak bisa berbuat curang kalau begini. Aduh, bagaimana ulanganku sekarang ini? Aduh, tembak-tembak dulu aja nih. Aduh, aku dihukum lagi deh. Dalam keriuhan deh. Dalam panik kemudian Sukma menyelesaikan menjawab ujiannya dengan asal-asalan. Yang penting dia mengisi. Beberapa yang dia mudah dia kerjakan dengan secara singkat. Kemudian dia pilih jawabannya. Tidak lama kemudian, waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang kumpulkan kertas ujiannya. Cucu, ayo kumpulkan. Kamu ketua kelasnya ya? Iya, Bu. Ya, sekarang cepat. Masukkan itunya. Kumpulin ya kertas ulangannya ya. Iya, Bu. Kemudian seorang anak yang bernama Cucu mengumpulkan kertas-kertas ujiannya. Ayo Sukma, kamu dari tadi diam aja. Celengak celinguk. Sekarang baru riweuh kamu mah. Ayo cepat kerjain. Aduh, ini lima lagi nih. Kasih tahu dong jawabannya. Jawabannya itu C, semuanya C aja. Tapi ya kumpulin dulu yang lain atuh. Nanti yang terakhir aja aku tanggung nih. Cepat ya. Ada apa Cucu? Enggak Bu, ini si Sukma Bu. Ayo Sukma, waktunya sudah habis. Iya Bu, sebentar Bu. Ayo Cucu yang lain dulu aja. Biarin Sukma nanti yang terakhir. Iya Bu, makasih Bu. Untung ibunya bager kamu mah. Iya tuh, udah aku ini. Aduh, susah nih. Ya cepat kerjain. Ya. Aduh, bagaimana ini? Aku jadi gara-gara tadi. Aduh, kenapa aku keingetan pakai harus mau nyontek nih. Ya kerjain aja lah. Yang penting kata si Cucu tadi. C. Ini C yang benar ini. Kayaknya ini demo ini mah D ini. Ini kayaknya nih. Ya ini baru C ini. Ya udahlah. Dengan agak panik, kemudian Sukma menyelesaikan kertas ujiannya. Setelah kejadian itu, Sukma tidak lagi mencoba mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan meraga Sukma. Hari itu dilakukannya kegiatan di sekolah dengan wajar dan seperti biasanya. Sepulang sekolah, sekitar jam 2 setelah makan siang dan mengganti pakaiannya, Sukma duduk-duduk di tengah rumah. Dia menunggu ibunya yang masih belum pulang dari bekerja. Sambil duduk, dia memikirkan apa-apa yang terjadi pada hari itu. Jadi sebenarnya ada apa ya? Aku bisa meraga Sukma kapan saja, di mana saja. Tapi ketika aku akan melakukan kecurangan seperti tadi, tapi sekarang aku ingat jawaban si Cucu. Si Iis itu kan nomor 1-nya C, nomor 2-nya A. Aduh, kalau aku bisa ngobrol dengan si Sukma, enak ya mungkin ya. Tapi seketika itu Sukma mendengar telinganya katorekan. Apa itu ya? Katorekan ya? Oh, terdengar memengkak telinganya. Terasa ada suara yang memengkak di dalam telinganya. Katorekannya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa ya? Kemudian terdengarlah suara seperti dalam mimpi itu. Sukma, kamu sekarang memang bisa mengingat apa yang Sukmamu ketika keluar dari ragamu. Tapi ketika kau akan
memanipulasi waktu, maka itu bukan dalam dimensimu. Dimensi ruang dan waktu manusia itu adalah seperti itu adanya. Dia tidak bisa merubah waktu, tidak bisa merubah kesempatan, tidak bisa merubah masa lalu ataupun masa depan dengan cara meraga sukma. Sukma hanya bisa melakukan yang sukma bisa lakukan. Raga hanya bisa melakukan apa yang raga bisa lakukan, karena dimensi kalian berbeda. Kemudian setelah suara itu terdengar, katorekan itu pun kembali lagi. Dan sukma sekarang tersadar lagi. Oh, jadi aku memang bisa keluar. Aku bisa berpetualang, tapi dalam dimensinya masing-masing, yaitu dimensi raga di alam kemanusiaan dan dimensi sukma di alam yang mungkin sama dengan manusia, alam manusia, tapi aku dalam keadaan di dimensi lain. Oh, seperti itu. Oh, wah, aku kalau begini mah aku punya kekuatan tidak bisa digunakan untuk dalam kemanusiaan mungkin. Tapi sekarang aku ingat apa yang aku lakukan. Tapi tunggu dulu. Tadi juga aku masih bingung kenapa aku menyentuh telingaku. Aku terasa sakit, merespon. Kemudian saat aku cubit si gon-gon, dia enggak. Apa ya yang terjadi ya? Sepertinya aku harus banyak percobaan ini untuk mencoba-coba. Tapi apa yang harus aku lakukan selanjutnya ya? Apakah aku sekarang mau meraga dulu? Tunggu. Aku kan laki-laki ya. Tunggu. Ada anak perawan. Apa yang dilakukan si Iis ya kalau seperti ini ya? Kalau dia lagi tidur kemudian atau lagi mandi kemudian aku aduh aku bolehkah aku melakukannya ya? Tapi jangan, kan itu dosa ya. Bagaimana ya kalau aku melakukannya ya? Aku coba aja. Aku keluar dari sukma, dari ragaku, kemudian aku ngintip si Iis. Kayaknya seru nih. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jelek. Dasar manusia, selalu ada saya. Kemudian juga raga ini masih dalam usia memejehna dalam bahasa Sunda mah. Usia muda yang ingin mencoba-coba. Kemudian dia mencoba keluar dari tubuhnya. Kemudian menjadi sukma. Sok. Sekarang kamu raga, kamu lakukan hal ya. Nanti juga aku akan kembali lagi. Sekarang aku mau berpetualang dulu. Aku mau pergi ke rumah si Iis. Aku pengen tahu apa yang dia lakukan. Kemudian sukma berjalan keluar dari rumahnya dan menuju rumah temannya tersebut. Tapi kalau ke rumah si Isma masih jauh. Mending ke rumah si itu aja nih. Ada teman lain nih yang dia nggak sekolah dengan aku. Dia sekolahnya favorit, dia mah emang orang kaya, orangnya juga cantik dan waktunya pendengar setia sudah habis. Yang suka silahkan subscribe dan komen, berikan saya untuk menjadi Kang Dagol ini untuk menjadi semangat ya. Semoga menjadi hiburan. Apa yang akan terjadi? Apakah benar sukma bisa noong? Apakah akan yang terjadi? Ataukah diingatkan karena ini sesuatu yang tidak baik ya seharusnya. Tapi wajar ketika seorang manusia ingin melakukan hal-hal yang memang manusiawi gitu ya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.
Permios.